Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arel Jaya Putra dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau, yaitu transformasi teknologi di Indonesia dalam perjalanan sejarah. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan revolusi hijau? Revolusi hijau merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Ya, revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Apa saja yang diperkenalkan dalam revolusi hijau ini? Melalui revolusi hijau, petani dikenalkan dengan penggunaan pupuk buatan, pestisida, bibit unggul, peralatan pertanian modern, dan sistem budidaya pertanian yang baru. Dalam jurnal Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial Ekonomi Petani Wanita di Kabupaten Sleman tahun 1970-1984, karya Zumati Rahayu, revolusi hijau pada awalnya diperkenalkan oleh Norman Borlaug pada tahun 1968. Ia mampu mengembangkan varietas unggul HYV, atau bisa disebut juga dengan High Yielding Variety, pada tumbuhan utama pangan seperti padi, gandum, jagung, dan lainnya. Perkembangan iptek di bidang pertanian atau revolusi hijau. Sejarah revolusi hijau. 1. Perkembangan revolusi hijau berawal setelah adanya Perang Dunia I yang menyebabkan rusaknya banyak lahan pertanian di Eropa, sehingga mengancam produksi pangan saat itu. 2. Pada abad ke-18, seorang ahli ekonomi Inggris bernama Thomas Robert Malthus mengemukakan teori yang dikenal sebagai teori Malthus, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat daripada pangan. Ketiga, teori Malthus juga menjelaskan bahwa suatu saat nanti harga pangan akan semakin mahal karena jumlah penduduk yang semakin banyak tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan yang ada di bumi. Yang terakhir, yaitu yang keempat, munculnya berbagai pencarian bibit unggul dan pengendalian jumlah penduduk dilakukan atas penelitian teori ini. Ya, dalam revolusi hijau kita harus tahu dengan apa itu program pelaksanaannya. 1. Program pelaksanaan revolusi hijau yaitu intensifikasi pertanian. Ya, cara ini diterapkan dalam bentuk panca usaha tani, yakni pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, pemupukan, teknik pengolahan tanah, dan pemberantasan hama. Yang kedua, yang biasa disebut dengan ekstensifikasi pertanian. Langkah ini merupakan peluasan area pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Ketiga, diversifikasi pertanian. Dapat dikatakan pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan, baik secara ekonomi atau lingkungan. Dan keempat, rehabilitasi. Ini merupakan sebuah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui segala hal terkait pertanian. Misalnya, memperbaiki sawah tanda hujan menjadi sawah irigasi. Revolusi hijau berdampak pada peningkatan hasil pertanian, khususnya padi. Hal inilah yang membuat Indonesia mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1979 dan 1985. Pada dua tahun tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan produksi pangan sampai 49%. Revolusi hijau pada masa pemerintahan Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan besar dunia pada dekade 1980-an. Dampak positif revolusi hijau ini yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan petani. 2. Menguatnya perekonomian pedesaan. 3. Meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dan 4. Membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Dan revolusi hijau tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memberi dampak negatif, yaitu 1. Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. 2.
Penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata menimbulkan kesenjangan. 3. Munculnya kapitalisasi dalam sektor pertanian. Ya, berikut yang bisa saya jelaskan tentang apa itu revolusi hijau. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun salah ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.